teman-teman, tahukah kalian ada banyak cerita menarik di balik sejarah bendera merah putih? Ayo kita simak bersama ceritanya. Sejak kapan merah putih menjadi ungkapan rasa kebangsaan kita? Menurut Muhammad Yamin, pahlawan nasional dan tokoh pergerakan Indonesia, warna merah dan putih telah digunakan masyarakat Nusantara sejak 6.000 tahun lalu. Suku bangsa rumpun Austronesia yang mendiami Nusantara saat itu menggunakan warna merah untuk melambangkan matahari dan putih untuk melambangkan bulan. Menurut Yamin, jejak perlambangan merah putih juga tampak pada masa kerajaan Hindu-Buddha, misalnya pada relief Candi Prambanan dan Borobudur. Pada masa VOC dan pemerintahan kolonial Belanda, Pangeran Diponegoro dan Sisingamangaraja XII memakai merah putih sebagai umbul-umbul pasukan mereka. Kisah merah putih berlanjut pada masa pergerakan kebangsaan di awal abad ke-20. Para pelajar Perhimpunan Indonesia di Belanda memiliki bendera yang berwarna merah putih dengan kepala kerbau di tengahnya. Pada tahun 1939, Organisasi Gabungan Partai Politik Indonesia kemudian menghilangkan gambar kepala kerbau dari bendera dan jadilah bendera merah putih seperti yang kita kenal saat ini. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ibu Fatmawati menjahit bendera pusaka merah putih yang kemudian dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sehari setelahnya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan bendera merah putih sebagai bendera negara Indonesia. Untuk menjaga kondisinya, sejak tahun 1969, bendera pusaka tidak pernah lagi dikibarkan. Tahukah kalian di mana bendera pusaka disimpan? Kalau kalian menjawab Istana Merdeka, betul sekali. Bendera pusaka hanya dikeluarkan setiap upacara 17 Agustus di Istana Merdeka. Sang merah putih adalah salah satu simbol semangat dan persatuan bangsa Indonesia yang paling penting. Karena itu, sudah selayaknya kita menghormatinya dan tidak sembarangan menggunakannya. Setuju teman-teman? Sampai jumpa lagi di cerita menarik sejarah Indonesia lainnya ya. Di ruang kelas, kita selalu melihat lambang negara Garuda Pancasila. Tapi tahukah teman-teman, kisah di balik tercetusnya lambang tersebut? Ayo kita simak bersama sejarahnya. 4 tahun setelah merdeka, Indonesia belum mempunyai lambang negara. Barulah tanggal 20 Desember 1949, Presiden Soekarno menunjuk Sultan Hamid II sebagai Menteri Negara yang tidak memimpin departemen untuk merancang lambang negara. Hamid lalu membentuk Panitia Lambang Negara dengan Ketua Muhammad Yamin dan anggota yang terdiri dari Ki Hajar Dewantara, Muhammad Nasir, M.A. Pelupesi, dan Purbacaraka. Mereka bertugas menyeleksi rancangan lambang negara dari sayembara yang diadakan pemerintah. Dari hasil sayembara, ternyata rancangan yang terpilih adalah karya Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin. Namun, pemerintah menolak rancangan Yamin karena dianggap mengandung simbol-simbol Jepang. Hamid menggambar figur burung Garuda berdasarkan masukan Ki Hajar Dewantara yang mengumpulkan gambar mitologi Garuda dari beberapa candi di Jawa. Sketsa itu juga dibuat berdasarkan pengamatannya pada lambang-lambang negara lain yang menggunakan burung elang Raja Wali dengan perisai di dada. Gambar rancangan Hamid diterima pemerintah tanggal 10 Februari 1950.
Lalu, 11 Februari 1950, Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia. Presiden Soekarno kemudian menyempurnakan 3 hal dari sketsa Hamid. Pertama, menambahkan jambul di kepala Garuda. Kedua, mengubah arah cakar Garuda supaya tidak terlihat terbalik. Ketiga, mengganti pita merah putih dengan pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika dalam cengkraman Garuda. Akhirnya, setelah 4 kali dilukis ulang oleh Dullah, pelukis istana saat itu, sketsa karya Hamid menjadi lambang negara seperti yang kita kenal sekarang. Jumlah helai bulu pada sayap, ekor, dan leher Garuda melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan. Di dadanya terpampang Pancasila sebagai dasar negara, dan kakinya mencengkram kuat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita. Tanggal 1 Juni sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Bagaimana sejarahnya? Kita simak bersama yuk teman-teman. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya namakan ini atas petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPUPKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Perumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman Singo Dimejo, dan Teku Muhammad Hasan. Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensyahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Nah teman-teman, penetapan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.
Punten, Kang. Sono lu. Pipis kok duet. Nah, semoga dengan gini jadi lebih banyak yang memperhatikan mereka, Joy. Keren juga lu, Koy. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cabut deh. Ayo. Studi banting, studi banting, studi banting. Woi. Ketemu solusinya, Joy. Akhirnya, Joy. Ketemu solusinya. Masalahnya aja gua nggak tahu, tiba-tiba lu udah nemu solusinya. Pegadaian mah lewat sama lu, Koy. Enggak. Ini. Gue harus ikutan ini nih. Lihat tuh. Apaan? Bimbel metode Kuman. Kumon. Iya, gue harus ikutan ini nih. Kan selama ini gue belajar fisika, belajar kimia. Tryout gue tuh hasilnya tidak pernah memuaskan. Ini gara-gara hitungan gue tuh lambat, Joy. Dengan gue ikut metode Kumon ini, berhitung gue bakal tepat dan cepat. Nah, ini nih. Contoh manusia Pancasila. Kok manusia Pancasila, Joy? Iya. Butir-butir Pancasila, sila kelima. Gue sila kedua sama kelimanya masih ketuker-tuker. Ini lagi suruh lu sebut acak. Pancasila, sila kelima, butir kesembilan. Suka bekerja keras. Jadi malu, gue tumben banget lu muji gue lu. Ya gimana, kita kan sebagai pelajar, itu kan udah kewajiban kita, Joy. Bekerja keras. Tapi nggak cerdas. Sampai kapanpun, lu tuh anak IPS, Koy. Identitas lu sebagai anak IPS. Lu ngapain sih soal-soal ikut tryout IPA? Apalagi buat ngejar siapa tuh? Wanda. Ngapain? Sebenarnya passion lu itu di mana, Koy? Ya itu, di Wanda. Mother of my child. Lu nggak usah pamer-pamerin kelebihan lu yang cuma itu doang. Bahasa Inggris? Bukan, PD. Rumah. Ya, tapi keren juga lu ya. Bisa hafal Pancasila sampai butir-butirnya kayak gitu. Ya sebenarnya gua nggak hafal-hafal banget sih. Tapi kita harus hafal semua, Koy. Bahkan kita harus hafal sampai filosofinya. Biar apa? Biar kita nggak kayak orang itu tuh. Tuh. Iya kan? Udah jelas-jelas ada tulisan dilarang parkir. Masih aja dia parkir di situ. Mungkin bagi mereka, P dicoret itu artinya dilarang pindah. Jadi mobilnya diem, otaknya yang pindah tuh. Udah kayak gua aja. Nah, tuh Koy, tuh. Dia itu lagi masang tanda dilarang merokok. Tapi sambil ngisep rokok. Aneh kan? Iya, karak halus. My life, my adventure. Gimana mau adventure? Napas lo aja bako. Tapi kalau dipikir-pikir, iya juga Ju ya. Ternyata banyak peraturan di sekitar kita yang sama orang-orang tuh dilanggar. Nah, ini karena banyak orang yang gak paham sama Pancasila, Koy. Terutama sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir ke-8. Silakan Cuy. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Oh, itu maksudnya apa tuh Cuy? Jadi gini Koy. Parkir itu hak lu kan? Iya. Hak lu dong. Iya. Ngerokok juga sebenarnya hak lu. Boleh-boleh aja. Tapi kalau semuanya itu dilakukan di sembarang tempat, pasti ada aja orang yang dirugikan Koy. Itu kenapa peraturan itu harus ditegakkan. Biar nggak kayak orang itu tuh Cuy. Wah, pipis kok di situ. Iya. Ntar gimana nyiramnya coba itu? Bukan soal itu.
Mudah-mudahan cuma dia lah yang pipis sembarangan. Iya cuy. Punten Kang. Sono lu. Pipis kok duet. Cie, jauh-jauhan cie. Ih, marahan ya. So sweet. Wih. Ngomong apa lu? Sini lu. Untung tuh preman sambil pipis Joy. Jadi larinya susah. Untung tuh preman gak multitasking, Koy. Ini jangan Joy. Ayo. Muncul lagi. Jadi berarti sebenarnya nggak semua peraturan itu harus ditulis ya Ju ya? Waduh. Sebenarnya gini, Koy. Peraturan yang ditulis aja, kadang orang banyak yang melanggar. Apalagi yang nggak ditulis. Oh, itu kenapa peraturan yang itu dibikin jelas banget tuh Ju ya? Yang mana sih? Itu tuh yang itu, zona selamat sekolah. Iyalah, karena daerah ini banyak anak sekolah. Kalau banyak tukang dagang kan zona balik modal. Nggak, Koy, gini, Koy. Kalau siang-siang, ini anak sekolah banyak yang berlalu lalang di sini, Koy. Makanya dibikin tulisan zona selamat sekolah, itu biar kendaraan yang lewat sini bisa hati-hati. Itu gambar apa sih? Ju. Koy! Nah, semoga dengan gini jadi lebih banyak yang memperhatikan mereka, Joy. Keren juga lu, Koy. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cabut deh. Ayo. Aing teu hayang mikiran masa depan. Rek sakola, rek kuliah, awa duitna. Hirup di zaman ayeuna teh pabelit terbiaya kahirupan. Hampura mah, hampura bapa, terpaksa kuring hidup di jalan. Rek neangan masa depan nu sajatri. Rek sakola, rek kuliah, awa duitna. Hirup di zaman ayeuna teh pabelit terbiaya kahirupan. Pabelit terbiaya kahirupan. Tentang semua hal yang buat kau bahagia, yang mungkin dapat kita percaya, karena hari ini akan ku buktikan. Maka sudah nonton episode kali ini. Kalau lu suka sama episode kali ini, jangan lupa share ke teman-teman lu. Dan jangan lupa like, komen, dan Subscribe.